Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil lisani jami'ati fi hadratil wasi'ah. Salatan tamuddu biha jismi min jismihi wa qalbi min qalbihi wa ruhi min ruhihi. والسر من سره وعلمي من علمه وعملي من عمله وخلقي من خلقه ووجهتي من وجهته ونيتي من نيته وقصدي من قصده وتعود بركتها علي وعلى أولادي وعلى أصحابي وعلى أهل عصري يا نور يا نور يا نور اجعلني نورا بحق النور. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita di pagi hari ini dapat beraktivitas sebagaimana mestinya sesuai masing-masing profesinya. Alhamdulillah. Dan di kesempatan pagi hari ini juga saya bisa menyapa para sahabatku. Apa kabar kalian semua di sana? Harapan saya semoga kalian selalu dalam keadaan sehat wal afiat, yang sedang dirawat di rumah sakit. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyembuhkan segala penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tonton video ini di mana orang ahli sejarah menjelaskan tentang tentunya nasab Ba'alawi. Oke? Dan ingat, tetap semangat sahabatku, menjalin persatuan dan kesatuan umat, dan jangan sampai kita terpecah belah dengan adanya tesisnya Imanuddin yang membatalkan nasabnya Ba'alawi yang menyambung kepada baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetap kita semangat bahwasanya kita adalah umat yang satu. Oke, yuk tonton videonya sampai selesai. Mengenai penolakan nasab keturunan Nabi, ya sebenarnya tidak terjadi pada saat ini saja. Sejak zaman Nabi masih hidup saja, penolakan itu sudah ada. Ya, kita ketahui latar belakang turunnya surat Al-Kautsar itu, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Itu kan terjadi karena orang-orang Quraisy mengatakan bahwa keturunan Nabi terputus. Jadi ya kita nggak usah bingung kalau ada orang-orang yang mengatakan bahwa misalkan Ba'alawi terputus, Habaib terputus gitu ya, karena memang zaman Nabi sudah ada. Nah, terakhir itu misalkan Syekh Ali At-Tantawi dari Al-Azhar juga mengatakan bahwa keturunan Ba'alawi di Hadramaut itu juga nggak ada itu gitu ya. Jadi memang penolakan itu ada di setiap waktu, pasti ada di setiap waktu. Dan itu anggap saja buat Ba'alawi tuduhan-tuduhan itu merupakan ujian buat Anda semua gitu ya. Jadi ada hikmahnya bahwa tuduhan itu untuk menyaring mana yang cinta dengan keturunan Nabi, dengan antum semua, mana orang yang benci dengan antum semua. Jadi ambil hikmahnya kejadian ini sebagai alat penyaring itu. Nanti kita akan buktikan bahwa yang menuduh itu dialah yang terputus. Tidak ada larangan ya, tidak ada larangan kepada siapapun untuk menulis apapun ya, sepanjang tulisan itu berdasarkan fakta dan data, apalagi dilabeli sebagai penulisan ilmiah gitu ya. Nggak masalah selama tulisan itu memenuhi kaidah-kaidah ilmiah. Nah, kaidah-kaidah ilmiah, kaidah-kaidah penelitian ilmiah kan didasari oleh langkah-langkah ilmiah atau metode
ilmiah seperti bagaimana permasalahan penelitiannya. Artinya kalau kita mengkhususkan bagaimana apa grand tour dan mini tournya. Setelah itu bagaimana hipotesisnya? Hipotesisnya didasari oleh teori seperti apa? Apakah teori itu universal, masuk akal, dan lain-lain gitu ya. Selanjutnya bagaimana metodologinya, metodologi penelitiannya, seperti tempatnya di mana, alat pengumpul datanya apa, sumber informasinya dari siapa, teknik analisis datanya bagaimana, sudah melakukan triangulasi atau belum, dan terakhir misalkan sudah dapat kesimpulan, sudah dapat hasil, ini diseminarkan nggak di dalam lembaga ilmiah. Nah itu penting itu. Jika kita menyatakan bahwa tulisan kita merupakan hasil dari penelitian ilmiah. Ya, contoh, misalkan penelitian tentang ketersambungan nasab Imam Ubaidillah kepada Imam Al-Muhajir. Nah, dalam hal ini metode isbat nasab yang digunakan. Apakah metode yang digunakan telah disepakati secara universal dari zaman ke zaman? Misalkan yang disepakati oleh para ulama mazhab, yaitu tentang suhrah dan istifadah gitu ya, atau teori yang digunakan sendiri, yang dibuat sendiri, yang mohon maaf belum teruji dan tidak masuk akal gitu ya. Itu nanti hasilnya juga akan berbeda. Nanti tempat penelitiannya di mana? Nah, misalkan Anda mau meneliti tentang keturunan Imam Ahmad Al-Muhajir misalkan, maka Anda harus meneliti di Basrah. Itu di Basrah karena apa? Karena Imam Ahmad Al-Muhajir itu hijrah dari Basrah ke Hadramut. Setelah itu di mana lagi Anda meneliti? Anda harus meneliti di Hadramut. Anda teliti, di sana banyak anak keturunan Imam Ahmad Al-Muhajir yang telah menetap di Hadramut. Di mana lagi Anda meneliti? Anda meneliti di Indonesia karena juga banyak keturunan Ahmad Al-Muhajir yang ada di Indonesia hijrah dari Hadramut ke Indonesia. Itu dari sisi tempat penelitian. Terus dari sisi pendekatan atau metode, misalkan Anda menggunakan metode sejarah dalam penelitian Anda, kan ada langkah-langkahnya. Ada langkah pertama misalkan heuristik, Anda harus mengumpulkan sumber-sumber. Dokumen apa yang Anda kumpulkan, misalkan dokumen tertulis, berupa kitab, oke, sudah, kitab yang kita bahas. Sajarah nasab misalkan, apalagi misalkan manuskrip, ada misal selain manuskrip misalkan ada artefak atau secara lisan Anda mengumpulkan data itu bisa. Selanjutnya setelah data terkumpul kan Anda harus memverifikasi. Memverifikasi apa? Memverifikasi sumber penelitian, sumber data penelitian. Nah, ini misalkan apa yang Anda gunakan, sumber apa yang Anda gunakan sebagai subjek penelitian. Misalkan kitab apa? Kitab Sajaratul Mubarakah. Nah, Anda verifikasi gitu ya, otentisitasnya bagaimana gitu, kredibilitas yang ngarang siapa, bagaimana gitu. Otentik nggak itu kitab? Nah, kan selama ini Anda menggunakan kitab Sajaratul Mubarakah, kitab itu dipermasalahkan gitu ya. Yang tersebar yang kita baca bahwa Sajaratul Mubarakah itu karangannya Imam Ar-Razi. Tetapi kita juga membaca, melihat, mengetahui bahwa kitab itu diragukan sebagai karangannya Imam Ar-Razi gitu kan. Malah ditemukan kitab itu adalah karangan muridnya Imam Al-Marwazi. Nah, artinya ini kan tidak otentik gitu ya. Kalau sumbernya tidak otentik, bagaimana hasilnya mau otentik, bagaimana hasilnya mau valid gitu ya. Itu yang pertama, itu dari sisi otentik. Lagi dari kredibilitasnya. Ya, kalau kredibilitas sumber itu sudah diragukan karena otentitasnya udah tidak valid, ya artinya sumber penelitian itu tidak bisa lagi dipakai. Jadi kitab Sajaratul Mubarakah itu tidak bisa kita pakai lagi sebagai pedoman utama untuk menentukan bahwa anak Imam Ahmad Al-Muhajir itu tidak Ahmad Muhajir tidak mempunyai anak
yang bernama Ubaidillah gitu. Kenapa? Karena kitab Syajaratul Mubarakah itu sudah tidak otentik dan kredibilitasnya kan diragukan gitu. Itu dari sisi verifikatif. Nah, setelah itu Anda menginterpretasi gitu. Bagaimana cara Anda nanti menganalisis, bagaimana Anda melakukan sintesis gitu ya. Yang saya agak ketawa juga gitu ya, lucu ketika saya baca tulisan itu, misalkan di awal saja Anda memparafrase saja sudah gagal. Banyak manipulasi data di tulisan itu yang yang sifatnya memang menilai negatif kaum Ba'alawi, padahal di sumber asli yang dikutip oleh penulis itu tidak ada sedikit pun nilai negatif pada Ba'alawi. Tapi kenapa pada tulisan tersebut gitu ya, yang meneliti tentang ketersambungan nasab Imam Ubaidillah ke Imam Ahmad itu, di depannya itu justru memberikan stigma negatif gitu ya. Itu sebenarnya dari situ aja sudah tidak ilmiah gitu ya. Apalagi nanti Anda akan mengkonstruksi hasilnya, bagaimana Anda menyusun kembali dari data-data yang Anda kumpulkan, sumber yang Anda kumpulkan, dari hasil verifikasi, dari hasil interpretasi, baru Anda mengkonstruksi hasil. Nah, kalau langkah heuristik, langkah verifikatif, langkah interpretasinya sudah valid, oke, hasilnya kita jamin valid. Tapi kalau itu tidak terpenuhi, maka dia jauh dari kata valid. Itu dari sisi metodenya. Sekarang kita dari sisi sumbernya. Sumbernya itu primer atau sekunder, kan? Oke, kemarin itu diminta, kalau mau meneliti tentang Imam Ahmad Al-Muhajir, berarti sumbernya harus primer yang muktabar. Ya silakan, bisakah sumber primer itu diterapkan? Jadi untuk meneliti Imam Ahmad Muhajir berarti menggunakan kitab yang ada di zaman atau ditulis di zaman Imam Muhajir. Selanjutnya, Anda sudah melakukan triangulasi belum? Baik triangulasi teknik, angulasi metode, angulasi sumber, itu penting untuk suatu penelitian ilmiah gitu ya. Kalau itu tidak diterapkan, maka jangan menganggap penelitian Anda adalah penelitian ilmiah. Misalkan Anda sudah melakukan triangulasi nggak ke lembaga nasab Ba'alawi, ke ulama ahli nasab, ke ahli sejarah, ke Naqobatul Asrof, ya, Naqobatul Asrof yang tidak abal-abal gitu ya. Jadi harus prudent dan proper gitu. Jangan sampai ada silsilah nasab boleh comot sana, comot sini, mendapat pengesahan dari lembaga atau dari Naqobah Asrof yang abal-abal, langsung mengatakan, nasab saya ini sahih, silsilah saya ini menyambung kepada si A, menyambung kepada si B. Padahal semua itu prosesnya tidak proper dan tidak prudent. Jadi ya itu harus hati-hati juga kita melihat lembaga mana, Naqobah mana yang akan mensahkan silsilah nasab Anda. Nah, hasilnya, apakah Anda sudah seminarkan di lembaga ilmiah? Kalau Anda sudah seminarkan di lembaga ilmiah, baru Anda boleh publikasikan gitu ya. Penelitian tentang kesahihan nasab Ba'alawi, khususnya nasab Imam Ubaidillah yang beredar sekarang, yang membuat heboh, menurut saya itu tidak ilmiah gitu ya. Tidak ilmiah. Kenapa tidak ilmiah? Karena memang tidak memenuhi kaidah-kaidah ilmiah gitu ya. Nah, satu lagi, kalau penggunaan metodenya saja sudah tidak masuk akal gitu, tidak universal, jangan harap penelitian itu bisa menjawab permasalahan yang ada. Dan jangan dipaksakan kita bisa menjawab penelitian itu. Tidak bisa gitu ya. Kenapa? Karena berbeda. Penelitian itu hanya kumpulan kutipan yang menggunakan metode yang tidak masuk akal. Jangan kita dipaksa untuk menjawab penelitian abal-abal itu gitu ya. Jangan. Kecuali setelah menggunakan langkah-langkah ilmiah, menggunakan metode ilmiah, baru bisa. Jadi sampai kapanpun penelitian abal-abal yang tidak ilmiah itu tidak akan bisa dijawab. Sudah jelaskan bahwasanya tesisnya Imanuddin itu abal-abal.
Ya, abal-abal kawan. Tidak standar tuh. Maka dari itu, tetap semangat. Ikut ulama-ulama kita yang terdahulu saja. Oke. Jika suka dengan video ini, komen ya, share and subscribe. Dan juga komenannya yang sekiranya bisa bermanfaat dengan orang lain. Mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.